sampaikan sebelumnya bahwa saya di sini tidak punya kapasitas untuk menanggapi ya, untuk merespon apapun yang ada, opini-opininya yang ada di podcast. Ini saya cuma ini aja secara logika aja ya. Mungkin bisa dilihat buktinya kalau memang saya selama 17 tahun nggak pernah nyariin, ya lucu aja sih ya. Saya udah punya 3 anak yang laki-laki yang sehat, yang seingat saya kalau Mbak Asih syuting malam pun, pagi pun saya udah jam 1 nih misalnya nggak pulang-pulang, ya kan telepon, masih di mana, masih syutingnya ya. Jadi sebelum saya tidur pun saya mau make sure Mbak Asih itu masih kerja, masih syuting, jadi nggak, at least saya bisa dengar suaranya, udah aman, udah tenang, saya udah oke, saya bisa tidur. Itu secara fakta aja. Terus kalau dibilang nggak pernah ke premier, saya datang kok yang ke Susana, ke keluarga Cemara, yang sama Deddy Corbuzier saya juga datang. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin ada di postingan Instagram saya beberapa kali sering datang ke premier Mbak Asri. Cuma mungkin ada beberapa yang nggak bisa datang semua karena memang lagi kerja. Jadi ini sih lebih ke fakta-fakta aja sih, saya bukan menanggapi atau menyanggah, saya cuma ngasih tau fakta aja. Dan menurut saya yang ada di podcast itu kan sebenarnya adalah bukan ranah publik ya, itu adalah ranah privasi kita berdua. Seperti saya bilang di awal bahwa hanya saya dan Asia aja yang tahu. Jadi jadi sikap saya itu lebih, yang saya bilang di Instagram saya itu buat para orang yang mungkin sudah menonton, cobalah untuk lebih bijak dalam berkomentar ya, karena kan ini satu sisi ya, dan ini juga bukan suatu masalah kriminalitas ya, ini adalah masalah perceraian antara dua pribadi yang berbeda, di mana sudah pasti kalau dalam perceraian itu suami akan selalu ngomong A, istri akan selalu ngomong Z, karena tidak ketemu ya, makanya bercerai karena dua-duanya sampai sekarang pun tidak bisa ketemu ya. Pastinya apa yang diutarakan Mbak Asri itu saya akan ngomong sebaliknya. Jadi buat karena itu menurut saya nggak penting juga ya, karena sekarang udah banyak berita-berita yang benar-benar berita-berita ekonomi segala macam yang nggak kondusif ya, janganlah ditambah-tambah sama berita-berita saya yang saling menyanggah. Jadi menurut saya ya udahlah, cukup di Mbak Asri aja. Saya lebih menganggap itu podcast itu ada seperti poin-poin yang harus saya perbaiki lagi, mungkin secara komunikasi saya, mungkin secara attitude saya, untuk saya kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terpenting adalah buat Mbak Asia sendiri. Kalau Mbak Asia sudah bisa sangat relax, sudah bisa rilis semua rasa sakit hati yang dirasakan, saya doakan Mbak Asia bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih mantap lagi ya untuk beraktivitas, dan tidak lagi tuh teringat-ingat mungkin rasa-rasa sakit yang disebabkan oleh saya. Oke, tapi ada kekecewaan gak sih Bang? Maksudnya kan ini kan saat persidangan kemarin, saat selesai sidang itu kalian sepakat kalau ini adalah ranah privasi kalian, tidak membuka aib satu sama lain, terus muncullah podcast itu. Kalau saya kecewa, saya akan merespon, bereaksi. Saya lebih berbesar hati dan lebih dewasa aja menyikapi semua ini. Karena memang secara urutan kan udah bagus ya nih ya, udah sidang udah berjalan lancar. Tadi pun di awal kita sama sekali nggak pengen ketahuan, tapi ternyata tiba-tiba saya nggak tahu gimana, pers sudah tahu nih pas saya keluar dari sidang pertama, pers langsung nodong, oh berarti ada sesuatu yang bikin kecium. Nggak apa-apa, ya kita lanjutkan terus kan, udah lancar dan beberapa sidang juga lancar. Dan pada saat kita cerai pun kita tutup kan dengan statement bahwa cuma kita berdua yang tahu. Ya pasti kaget ya, karena saya kira udah close semua, udah tutup semua, sudahlah move on, mari kita fokus ke hal-hal berikutnya. Ya saya kaget kan, kebetulan tuh pagi-pagi teman saya tuh yang forward ya, saya loh ini kok muncul seperti ini. Nah saya tuh nggak bisa ya mencoba kenapa, tapi kan yang tahu hanya Mbak Asri gitu. Dan ya kaget, tapi saya berusaha dengan berbesar hati. Oh ini sudah terjadi juga, masih udah jadi pukul, ya udahlah, mari kita tanggapi dengan positif aja gitu. Karena kan kalau saya kecewa pasti saya udah nggak benar nih, nggak benar ini salah, ini enggak, saya nggak gitu. Karena saya anggap ini adalah masalah privasi kita berdua, jadi bukan harusnya jadi konsumsi publik. Karena kan ya itu, ini hanya kita berdua yang tahu kenapa ini semua terjadi. Jadi begitu sih Mbak. Oke, Bang, tapi
Bang Gali juga memberikan tanggapannya di Instagram tentang kayak harus mendengarkan dari dua pihak. Apakah itu kayak memang harus tidak boleh mendengarkan dari pihak Mbak Asri saja, harus Bang Gali juga harus didengarkan gitu tanggapan itu seperti Saya apa? bukan pengen saya didengarkan. Pasti kalau saya bilang tunggu klarifikasi saya, pasti kalau saya terus itu bilang tunggu klarifikasi saya ya. Saya kan nggak begitu. Saya hanya mengedukasi aja. Tolong kalau dalam berpendapat tuh lebih bijak ya. Jangan langsung semua ngejudge. Ya kan saya di sini saya merasa bukan dirugikan, saya bisa kaget aja, oh ternyata komen-komennya luar biasa kan. Nggak hanya nggak hanya saya aja yang lihat kan, ada keluarga saya, ada saudara-saudara saya yang WhatsApp ke saya, kok bisa begitu ya, komen kamu ya. Saya juga nggak tahu, itu kan namanya netizen ya, bebas ya. Ini kan juga kita negara demokrasi, jadi bukan itu di story saya itu bukan statement bahwa tunggu klarifikasi saya kan, enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Saya hanya lebih mengedukasi, mohon dalam menilai sesuatu harus lebih bijak, jangan langsung apa-apa iya kamu penjahatnya. Toh kalau namanya penjahat pun harus dibuktikan dulu kan. Ya kalau memang dibuktikan memang jahat ya oke lah, boleh lah kamu komen jahat, tapi ini bukan kriminal kan, ini kan perceraian, nggak bisa, nggak akan ada pembuktian seperti itu. Jadi saya hanya ingin mengedukasi, ya tolong lebih bijak dan bijaksana aja, dan juga lebih berempati. Kalau misalnya ini kalian mengalami seperti ini, tiba-tiba kalian nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang bilang kamu ini orang ya, kamu ini, padahal kamu nggak tahu apa-apa dan kamu merasa kamu tidak berbuat seperti itu kan, rasanya gimana gitu. Jadi saya untuk meredam situasi supaya nggak terlalu banyak komen-komen yang apa ya, yang sudah kemana-mana begitulah. Toh kalau saya memang ingin apa, pasti kan saya udah cari-cari media nih, ini kan media kan pada rata-rata cuma minta ke saya, mas mau meliputan apa ya kan. Saya nggak mas tolong mas, saya mau ini menanggapi itu namanya podcast yang bahasa kan. Saya nggak begitu, saya hanya diam aja, dan alhamdulillah ya saya dalam hati pengen ini sih, pengen menetralkan suasana sih ya, alhamdulillah ada ya beberapa media yang WhatsApp saya, oh nah ini berarti ini momen yang bagus buat saya bukan berkreasi ya, tapi untuk menyejukkan suasana lah. Karena kan mungkin netizen, wah ini Mbak Asri keluar, Mas Gali harus keluar nih untuk biar apa, Mbak Asri udah keluar nih dengan komentar, wah asik nih nanti Mas Gali akan counter nih, akan saling sosokan. Enggak, saya enggak kayak gitu. Menakuti juga nggak, bukan menakuti, takut juga nggak sih kalau misalnya video ini akan menjadi jejak digital juga ke depannya untuk anak-anak? Iya, itu saya ya, salah satu hal yang bikin saya kaget ya itu pastinya akan permanen akan ada di situ. Tapi ya itu, saya sebelum mereka itu saya harus kasih wejangan ke mereka dulu ya, bahwa itu orang itu punya metodologi sendiri untuk mengekspresikan kesedihannya, kegalauannya, sehingga dia akan lebih sehat lagi. Saya akan coba ngomong karena bahwa itu demi kesehatan, demi kebaikan mami ya, demi kebaikan, makanya mami mau sharing di sebuah podcast supaya mami lebih sehat lagi, atau mami lebih rileks lagi dalam menghadapi kegiatannya gitu. Oke. Bang, tapi kabarnya juga karena ada permasalahan ini sampai ke psikolog keluarga, dan apakah ke psikolog keluarga itu sudah menemukan jalan tengahnya atau bagaimana, Bang? Iya, jalan tengahnya cerai. Karena psikolog itu juga bilang ini ada dua result, bisa jadi makin jalan, bisa jadi makin pecah. Ya setelah kita jalani berdua, ternyata ya kata cocok itu tidak ada, dan kita masih menemukan perbedaan, sehingga ya kita harus bercerai. Setelah podcast kemarin, apakah sudah ada komunikasi lagi, Bang, dengan Mbak Asri? Sudah ada komunikasi, saya lebih ke update aja. Mbak Asri, ini aku udah melaksanakan kewajiban saya untuk anak-anak, ya kan saya harus transfer sejumlah uang sesuai dengan keputusan yang sudah dipublish juga di publik ya. Ya saya juga ini sih, saya juga menanyakan apakah kamu udah oke, kamu baik-baik saja, apakah kamu udah lebih relax setelah kamu podcast itu sih ya, lebih ke situ sih. Dan jawaban dia apa, Bang? Setelah menaikkan, apakah kamu sudah lebih relax dengan bercerita di podcast itu? Responnya mungkin seperti apa? Ya responnya ya biasa aja sih, nggak terlalu gimana. Responnya dia tenang-tenang aja sih, nggak terlalu gimana gitu. Kabarnya juga perpisahan ini juga sudah dipikirkan dari 4 sampai 5 tahun belakangan, Bang. Ya mungkin menurut dia, tapi yang saya salut sama Mbak Asri, memang ada suatu
satu kejadian bikin dia nggak kuat ya, tapi dia mau berusaha untuk perbaiki. Saya juga mau berusaha perbaiki ya, tapi emang setelah dipikir-pikir mungkin dia rasa maaf ya, aku udah nggak bisa lah untuk melanjutkan semua ini karena aku udah mungkin dia sudah terlanjur apa ya, sudah pengen apa ya, sudah pengen pisah, dan saya pun juga sudah berusaha dengan sekuat tenaga sih gitu. Bang, tapi dari setelah kejadian 4 sampai 5 tahun belakangan itu komunikasi lancar nggak Bang? Maksudnya kan dari statementnya kayak mengatakan tidak pernah dicariin, pulang malam nggak pernah dicariin apa segala Itu macam. selama 4-5 tahun adalah masa-masa yang paling bagus ya, yang paling baik ya, karena jujur aja itu lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Kita lebih bekerja sama. Bang, mungkin untuk anak-anak sendiri gimana Bang setelah perpisahan ini, apakah ada pembagian kayak nah Senin sampai Sabtu Minggu sama papa, Senin sampai Jumat sama mama, atau gimana Bang? Kalau anak-anak sih fleksibel ya, nggak ada peraturan seperti itu. Jadi simpel aja, saya misalnya mau ngajak Ibam, saya mau ngajak Ibam langsung minta izin ke maminya atau neneknya, udah oke, udah silakan pergi gitu. Kecuali kalau kecil mungkin harus mbaknya harus ikut, itu sih bedanya. Mungkin yang lebih kecil-kecil harus lebih koordinasi lagi karena kan masih kecil. Karena kalau Ibam itu simpel aja, kita nggak ada protokoler, semuanya fleksibel, bisa kapan aja. Sebenarnya kalau Ibam mau nginep sini pun nginep aja, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Bang, tapi Mbak Asri sendiri bilang dia merasa kalau Mas Gali ini tidak bangga pada, tapi sebenarnya dari dalam lubuk hati Mas Gali melihat seorang sosok Asri Welas bangga nggak Bang? Iya kan, kalau saya mau ngomongin bukti aja ya. Di semua Instagram saya isinya saya masih Welas semua isinya itu. Coba Mbak, kalau dulu sebelum saya take out ya, itu isinya saya masih Welas aja isinya, nggak ada lagi. Dari awal kita menikah pun, dari zaman Friendster atau Facebook ya, itu isinya saya sama Mbak Asri aja. Jadi kalau dibilang saya nggak bangga, kalau saya nggak bangga pasti boro-boro mau posting foto, pasti nggak mau. Ini saya dengan bangganya saya posting semua foto-foto saya sama istri saya. Berarti kan saya bangga mempunyai istri Asri Welas seperti itu. Itu kan salah satu bukti yang bisa saya sampaikan, bukan saya menyanggah ya, saya yang menyampaikan bukti yang saya lakukan. Dan apalagi waktu Mbak Asri juga mau nemenin saya basket tuh, kan saya senang banget. Tiap hari saya basket dia bisa ikut, dan alhamdulillah dia kan juga ada, karena dia sering nemenin saya basket, tiba-tiba dia ada Klub basketnya juga. dia punya event basket, nambah lagi jadi kerjaannya. Saya juga cukup bangga, cukup senang gitu. Berarti mematahkan statement dari Mbak Asri kalau 17 tahun tidak pernah dicari. Nggak akan bisa mematahkan, pasti selalu ada dua versi. Mungkin buat dia saya posting itu bukan sesuatu yang membanggakan, mungkin ya, makanya kan selalu ada dua versi kan. Kalau bagi saya, dengan posting foto itu saya sudah bangga. Dengan saya sering nemenin Mbak Asri kemana-mana pun saya bangga. Bang, mungkin apa sih pesan yang pengen disampaikan buat Mbak Asri dan buat anak-anak gitu? Ya simpel aja sih sebenarnya ya, kalau buat mereka semoga selalu sehat ya, semoga dalam puasa ini yang Ibam bisa melaksanakan puasa dengan baik ya, dengan teratur dan tidak ada halangan, dan dengan Mbak Asik juga bisa selalu sehat dan menjalani kegiatan sehari-harinya. Buat yang kecil-kecil ya, semoga selalu diberikan kesehatan juga ya, sekolah yang makin bagus, makin pinter, makin cerewet ya, makin bisa main kemana-mana. Jadi ya itu sih saya harapannya.